Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Raida Motivatul Laira. Untuk memenuhi tugas MITES kedua, mata kuliah manajemen keuangan, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar manajemen keuangan, di mana kita ketahui bahwa fungsi-fungsi perusahaan terdiri dari fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan personalisa atau biasa disebut dengan SDM. Ada yang menambahkan dengan fungsi statistik dan informasi. Tetapi keberhasilan atau kegagalan usaha hampir sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau biasa disebut dengan financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan juga biasa disebut dengan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, serta pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi ataupun sebuah perusahaan. Selain itu, konsep-konsep dasar manajemen keuangan yaitu semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Selain itu juga terdapat fungsi-fungsi manajemen keuangan yaitu financing, investment, dan dividend policy. Fungsi manajemen keuangan yang pertama, keputusan investasi atau investment decision, atau diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola oleh sebuah perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi atau return of investment dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan dari manajemen keuangan yaitu memaksimalisasi nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham. Manajer keuangan memperoleh dana atau kas dari pasar modal atau pasar uang dengan cara menjual finansial aset saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, atau memperoleh kredit dari bank atau sumber dana lainnya. Yang kedua yaitu dana atau kas yang diperoleh tersebut investasikan pada berbagai aktiva atau real asset untuk mendanai kegiatan atau operasi perusahaan, contohnya tanah dan mesin. Yang ketiga yaitu apabila aktiva perusahaan berjalan dengan baik, maka dari real asset yang akan dihasilkan laba atau berupa cash inflow yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Yang keempat, laba atau kas yang diperoleh dapat dikembalikan kepada pemilik dana atau diinvestasikan kembali atau reinvestasi ke dalam sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen keuangan yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan keuangan, di mana kita membuat rencana pemasukan dan pengeluaran negara serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua yaitu pengangguran keuangan yang ditindaklanjuti dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, di mana kita menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat yaitu pencarian keuangan, yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima yaitu penyimpanan keuangan, di mana kita mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Fungsi yang keenam yaitu pengendalian keuangan, di mana
kita melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yaitu pemeriksaan keuangan melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.